Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman bagaimana cara mudah mengingat matriks transformasi geometri. Materi transformasi ini tentunya masuk ya teman-teman ke ujian SKB. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk bisa menjawab soal-soal ini, dan tentunya teman-teman juga udah pasti tahu untuk dapat menjawab soal transformasi geometri tentunya kita juga harus tahu matriks-matriksnya apa ya. Nah, di sini aku akan bagikan cara aku mengingat atau menghafal matriks ini pada saat ujian, dan akan membagikan tipsnya nanti ke teman-teman semua. Oke, jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk mempermudah kita mengingat matriks transformasi, kita hanya perlu mengingat ini nih teman-teman, matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Tapi nanti kita membacanya ke bawah atau kolom. Jadi kolom 1, 0, dan 0, 1 ya. Jadi kita bacanya kolom bukan baris ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, di sini aku udah bikinkan 4 buah titik dalam kartesius. Nah, pertama ini titik 1,0 dan ini 0,1, negatif 1,0 dan 0, negatif 1. Lalu ada dua buah garis aku bikinkan di sini. Yang merah ini adalah garis Y sama dengan X, dan garis yang biru adalah Y sama dengan negatif X. Nah, untuk mengingat matriks itu yang pertama boleh kita mulai dari rotasi dulu ya. Rotasi. Nah, misalnya kita mau menentukan matriks rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 ya. Nah, matriks rotasi 90 derajat itu artinya titik itu diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi kita mulai dari titik ini nih, 0, 1,0. Jadi di sini 1,0 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sini ya, ke kiri ya teman-teman. Nah, berarti dia sampai di 0,1. Jadi matriksnya 0, 1. Lalu titik 0,1. 0,1 berarti ini kita putar sejauh 90 derajat, berarti nyampainya di negatif 1,0. Negatif 1,0. Nah, inilah matriks rotasi 90 derajat gitu. Nah, gimana dengan rotasi 180 derajat misalnya? Nah, sama, mulai dari titik 1,0. 1,0 diputar sejauh 180 derajat, berarti nyampainya di sini, negatif 1,0, negatif 1,0. Lalu titik 0,1, titik 0,1 diputar sejauh 180 derajat, berarti dia ke bawah 0,-1. Nah, ini matriks rotasi 180 derajat. Lalu gimana nanti rotasi 270 derajat misalnya? Rotasi 270 derajat. Sama, kita mulai dari 1,0. 1,0 diputar sejauh 270, berarti dia ke sini. Nah, nyampe nya di sini ya, 0, negatif 1. 0, negatif 1, lalu titik 0,1, 0,1 diputar sejauh 270, itu nyampe di 1,0. Nah, ini matriksnya. Lalu gimana nanti rotasi 360? 360 berarti putarnya satu lingkaran penuh ya. Jadi 1,0 ya kembali lagi ke asalnya. Jadi dia kalau rotasi 360, dia akan kembali ke titik asalnya, gitu ya. Nah, ini kan yang berlawanan arah jarum jam, ya. Gimana nanti kalau searah jarum jam? Misalnya, rotasi negatif 90 derajat. Ini artinya, sebuah titik itu dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, ya. Berarti caranya mulai dari titik 1,0, 1,0 diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, berarti ke bawah ya teman-teman. Nah, nyampe nya di 0, negatif 1, 0, negatif 1. Lalu titik 01, 01 diputar 90 derajat berlawanan arah searah jarum jam.
berarti nyampe di 1,0. Nah, gitu. Begitu juga dengan rotasi 180 dan 270. Nah, gimana kalau misalnya kita maunya rotasi 45, kalau nanti ketemu di soal rotasi 45 derajat. Gimana caranya? Nah, untuk menentukan rotasi 45 derajat atau rotasi 30 derajat, itu kita bisa gunakan ini nih teman-teman. Kita perhatikan dulu rotasi 90 derajat. Nah, ini kalau kita bikinkan dalam bentuk trigonometri, 0 ini kita ubah menjadi sin atau cos. Nah, sekarang masalahnya 0 itu sin dari 90 atau cos dari 90. Cos ya, berarti cos di sini cos 90 gitu. Lalu 1 itu adalah sin 90, berarti di sini sin 90. Lalu di sebelahnya negatif 1 itu adalah min sin 90 dan 0 adalah cos 90. Nah, kalau dalam bentuk trigonometri, matriksnya jadi seperti ini. Cos 90, sin 90, negatif sin 90, cos 90. Berarti secara umumnya, jika rotasi dengan sudutnya theta, maka matriksnya menjadi cos theta, sin theta, dan sebelahnya negatif sin theta, cos theta. Udah gitu ya kalau dia dalam bentuk trigonometri. Nah, berarti yang rotasi 45 bisa kita tentukan menggunakan ini nih. Cos theta berarti cos 45. Lalu di bawahnya sin 45. Negatif sin 45 cos 45. Lalu kita tinggal ganti nilainya masing-masing sehingga kita peroleh nanti matriksnya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ya, sin 45 setengah akar 2. Di sini negatif setengah akar 2. Lalu di sini cos 45 setengah akar 2. Udah, berarti jika sebuah titik diputar sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam, maka matriksnya ini nih. Oke, gitu ya teman-teman untuk rotasi. Nah, selanjutnya sekarang aku mau ngingatin teman-teman nih untuk matriks transformasi khusus untuk pencerminan atau refleksi. Refleksi ya, atau pencerminan. Refleksi. Nah, kalau untuk refleksi, kita nanti ada 4 buah cermin. Yang pertama cerminnya sumbu X, lalu sumbu Y, lalu cermin Y sama dengan X, dan cerminnya Y sama dengan negatif X. Ya, kita mulai dulu dari yang ini dulu deh, dari Y sama dengan negatif X. Sama kayak di rotasi tadi, kita gunakan ini kolomnya ya, 1, 0 dan 0, 1. Berarti mulai dari titik 1,0. 1,0 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti yang biru, maka bayangannya adalah 0, negatif 1. Berarti matriksnya 0, negatif 1. Lalu 0,1 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya negatif 1,0. Negatif 1,0. Udah. Itu juga dengan cerminnya garis Y sama dengan X. 1,0 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti yang merah. 1,0 berarti bayangannya di 0,1. 0,1. Lalu 0,1 dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X, kembali lagi ke 1,0 ya, 1,0. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau cerminnya sumbu Y? Berarti titik 1,0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif 1,0. Negatif 1,0. Lalu 0,1 di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ternyata 0,1 itu udah dicermin ya. Jadi, kalau udah dicermin, dia tetap, teman-teman. Jadi, tetap 0,1. Nah,
Lalu terhadap sumbu X gitu juga 1,0, 10 dicerminkan terhadap sumbu X berarti dia tetap karena dia udah dicermin. Nah, lalu 0,1, 0,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya di bawah 0, -1. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah matriks untuk transformasi refleksi atau pencerminan. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam mengingat atau bahkan menghafal ya matriks transformasi ini, atau kalau teman-teman mengikuti trik dari aku, kemarin aku sampai sebelum mulai ujian pada saat menunggu waktu ujian, aku sempat bikin ini nih di kertas buram ya, aku bikin ini dulu titiknya, sumbu dan garisnya ini, lalu identitasnya. Jadi nanti pada saat menjawab soal aku tinggal langsung menggunakan matriksnya yang udah aku bikin gitu ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti video selanjutnya aku akan bikinkan soal dan pembahasan mengenai transformasi geometri yang insya Allah nanti akan dapat membantu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.